Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata. Film yang menceritakan perjuangan seorang gadis desa cantik tapi bodoh yang mencintai seorang mas-mas berewokan yang merupakan pimpinan pemberontak komunis. Dari cinta buta nggak ngotak itulah sang cewek nekat melakukan apapun demi cinta yang belum tentu terbalaskan. Mau tahu nggak keseruan film ini? Nggak usah pakai lama deh, bemper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan sebuah hutan di India Selatan. Di saat itu sedang terjadi perang antara pemerintah dengan pasukan pemberontakan Naksal. Di salah satu gerobak diperlihatkan juga ada seorang ibu yang merintih kesakitan karena ingin melahirkan. Singkat cerita, salah satu pasukan pemberontak Naksal membantu proses persalinan itu. Tak lama kemudian, lahirlah bayi cewek yang imut-imut gemesin. Sebagai bentuk terima kasih, ayah dari bayi itu meminta cewek pemberontak Naksal untuk memberikan nama kepada bayinya. Dan dia pun memberikan nama Vanilla seperti terangnya rembulan malam. Akan tetapi, ketika dia meneriakkan kata merdeka, dia pun malah tewas karena headshot. Buya! Beberapa tahun kemudian, diperlihatkan Vanilla yang sudah tumbuh menjadi anak yang sehat. Tapi entah kenapa, dari kecil Vanilla itu sering bengong dan plonga-plongo. Dia malah lebih sering main boneka serem daripada main sama anak-anak yang lain. Emaknya Vanilla yang jengkel menyuruh Vanilla untuk pulang ke rumah dan membuang tuh boneka serem. Nah, apa Om bilang? Ini bocah emang doh. Dia pun malah langsung nyemplung ke empang demi tuh boneka yang serem. Ya, semua orang langsung pada keder lah. Beberapa tahun kemudian, tak terasa Vanilla tumbuh menjadi wanita yang anggun. Walaupun masih doh juga sih. Tidak seperti remaja lainnya, Vanilla malah lebih suka membaca buku tentang komunis. BTW nih ya, Om tidak ada maksud menyebarkan paham komunis loh ya. Ini cuman film, jangan ditelan mentah-mentah. Tak ketak ndasmu kalau sampai kalian nyulik jenderal gara-gara nonton konten film ini. Udah lanjut. Diceritakan kalau Vanilla ini lagi tergila-gila membaca buku yang berjudul Ancarya. Buku itu berisi tentang paham komunis, marxisme, dan sosialis yang dikemas dengan puisi yang indah. Karena tergila-gila dengan buku itu, Vanilla pun malah menjadi sosok berani yang menentang ketidakadilan. Berjalannya waktu, Vanilla pun akhirnya tahu kalau pengarang buku itu bernama Ravi Shankar, yang merupakan pimpinan pasukan pemberontak Naksal yang dikenal sebagai nama Ravana. Entah ini cewek halunya ketinggian apa emang blow on dari lahir, Vanilla malah ngefans dan jatuh cinta dengan sosok Ravana. Semakin hari, rasa cinta Vanilla terhadap Ravana semakin besar dan sulit terbendung. Tapi namanya juga ngayal kan ya, nggak seindah kenyataan. Suatu hari, keluarga Vanilla mendapatkan lamaran dari pemuda yang bernama Rames. Yang emang diketahui, Rames itu udah jatuh cinta dengan si Vanilla dari mereka masih kecil. Dari mereka masih lari-lari cuman pakai sempak tanpa merasa malu. Tapi Vanilla bilang kalau dia itu udah ada yang punya. Nah kan, halunya keluar lagi. Malam harinya diperlihatkan sebuah perayaan di desa. Ujuk-ujuk, di pesta itu diganggu sama kedatangan polisi yang sok yes. Polisi botak pun bilang, kalau di sini pasti ada anggota Naksal. Nah, ayah Vanilla jelas saja meminta inspektur botak untuk segera pergi. Dia malah digaplokin sama tuh polisi botak. Mengetahui babenya lagi digaplokin, Vanilla pun emosi dan berteriak, dasar polisi bangke, sini lawan gua kalau berani. Lah, kok malah atret beneran? Wah, ini nih. Nggak terima dibilang bangke, inspektur botak pun langsung marahin si Vanilla. Bilang apa tadi? Tak pites ubun-ubun mulu ya. Namun Vanilla pun nggak gentar, dia pun malah mencak-mencak. Dasar polisi botak, udah bau, muka demek, tukang korupsi, kumis kayak sikat WC. Bulu hidungmu tuh loh ya mas, kayak tali ayunan, ngawe-ngawe pengen tak jabut. Lah jelas Pak polisi botak pun gak terima. Dibilang bulu hidungnya kayak tali ayunan. Namun pas mau ngebukin si Vanilla, para polisi karbitan itu pun langsung diserang oleh pasukan Naksal yang kebetulan lagi jalan-jalan di daerah itu. Pokoknya duar, modiarlah kabeh. Di malam itu juga, akhirnya Vanilla melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa kerennya sosok Ravana. Ya ini cewek halu pun semakin tambah halu lah. Biasanya cuma pakai satu jari. Melihat Ravana yang berewokan tebel dan ganteng, Vanilla pun berjanji nanti malam dia mau pakai 3 jari. Kalau nggak mudeng nggak usah dipikirin deh, otakkom lagi sengklek aja nih. Setelah bertemu dengan sosok Ravana dan ngerasain 3 jari, Vanilla pun girang bukan main. Semakin hari dia pun semakin mengidolakan partai komunis dan sosok Ravana. Beberapa hari kemudian diperlihatkan bila keluarganya si Rames berniat melamar Vanilla beneran.
Gayung pun bersambut. Orang tua Vanilla mulai khawatir dengan 3 jarinya Vanilla, dan mereka pun menerima lamaran keluarganya si Rames. Tapi tidak dengan Vanilla yang menguping. Tahu dia akan dinikahkan dengan orang yang dia tidak cintai, Vanilla pun menjadi stres dan mengunci pintu biar dia nggak perlu keluar. Setelah keluarga Rames pergi, Vanilla pun bilang dia nggak mau menikah kalau nggak sama si Ravana. Bahkan saking bucin nggak ngotaknya sama si Ravana, Vanilla sampai hati mendorong emaknya sendiri sampai ke jengkang. Ngajak gelut lagi, wah anak durhaka. Keluarga Vanilla tetap aja nggak mau membatalkan lamaran itu. Lah piye yo, gini nih kalau halu bucin udah stadium pekok. Nggak pakai babi bu, Vanilla pun langsung ngegas pakai sepeda ontal dan menyusul si Rames. Dia pun langsung bilang dengan lugas kalau dia tuh nggak mau nikah sama si Rames. Pokoknya kudu dan harus nikah sama si Ravana. Oh ye, ndasmu kui mbak. Tak lama setelah itu, Vanilla pun mikir kalau dia tetap di desa, dia pasti akan disuruh kawin lagi. Mending mengembara mencari cinta sejati, pikirnya. Dan bener aja, malam harinya emak bapaknya si Vanilla kelimpungan karena anak perawan yang udah bolong 3 jari itu hilang ditelan gelapnya malam. Vanilla yang minggat meninggalkan sepucuk surat yang isinya dia akan mengejar cinta sejatinya si Ravana. Nggak cuman itu sih, ada juga catatan kecil yang bertuliskan, untuk menjaga silaturahmi, aku pinjam dulu 100. Udah minggat, nyusahin lagi, oh alah bucin. Beberapa hari kemudian, Vanilla pun sampai di Andhra Pradesh. Dia berniat datang untuk menemui orang bernama Venkat Rao, karena di buku Arcaya ditulis kalau Ravana itu mengenal Venkat Rao. Namun tukang cai bilang, coba neng cek orang yang lagi demo itu, siapa tahu bisa ketemu. Ternyata di sana lagi ada demo yang menentang penangkapan aktivis HAM yang bernama Sankutala. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Sankutala berhasil dibebaskan setelah perundingan yang cukup ketat. Setelah dari demo pembebasan Sankutala, Vanilla pun mendatangi rumah Venkat Rao, salah satu aktivis yang punya potensi dekat dengan si Naksal. Di sana dia pun langsung nanya to the point, dia pengen alamatnya si Ravana. Lah Rao pun langsung jiper lah, tahu-tahu ada cewek dari antah berantah yang nanya tentang pimpinan pemberontak paling dicari di seluruh negeri. Nggak cuman itu, Vanilla juga ngedabus tentang rasa cintanya ke Ravana. Karena ini cewek emang sengklek otaknya, Rao pun jelas saja menolak memberi informasi tentang Ravana. Tahu kalau dia nggak akan dapat informasi di sini, Vanilla pun langsung pengen cabut malam-malam buta dari sana. Sialnya, pas Rao mengejar si Vanilla, dia pun langsung dicokok sama polisi tepat di depan rumahnya. Beberapa hari kemudian, Vanilla pun sampai di desa asalnya si Ravana. Untungnya dengan kualitas bucin gak ngotak, dia pun berhasil menemukan rumah si Ravana. Di sana dia pun bertemu dengan ibu Ravana yang tinggal sendirian. Di sana juga, Vanilla bisa lebih mengenal sosok Ravana dari ibunya. Intinya sih, karena Ravana menjadi pimpinan pemberontak, hidup emaknya menjadi ambyar. Dia pun sering diintimidasi sama polisi dan sering dijauhi oleh warga desa. Impiannya cuma satu, sebelum dia mati, dia ingin melihat anak tersayangnya untuk sekali lagi. Karena nggak tega meninggalkan ibunya Ravana dengan rumah yang udah kayak kandang kebo, cewek bucin ini pun langsung membantu membersihkan rumah calon suami halunya. Karena kebaikan Vanilla, ibu Ravana pun merestui Vanilla bila emang dia jodohnya si Ravana. Setelah itu, diceritakan kalau Vanilla berkeliling India untuk mencari sosok cinta sejatinya. Dari kota ke kota dia sisir demi bisa menemukan tempat persembunyian Ravana. Sampai suatu hari, bis yang Vanilla tumpangi dihentikan oleh pasukan Naksal. Di saat bis itu dibakar, dia sempat tanya di mana Ravana sama pasukan Naksal yang botak. Ya, walaupun dia nggak dapat informasi, tapi dia udah cukup happy ketika mengetahui kalau perjuangan Ravana untuk revolusi masih menggelora. Di tempat lain diperlihatkan bila Ravana kedatangan tamu bapak-bapak yang lagi berduka. Anak putri satu-satunya tewas karena dipertuing-tuing. Ketika dia laporan ke polisi, dia malah disiksa oleh polisi. Bapak itu pun meminta bantuan Ravana untuk menegakkan keadilan atas kematian putrinya. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan Vanilla yang menumpang di salah satu rumah warga. Entah kebetulan atau emang udah disetting sama sutradara, Vanilla menginap di rumah orang yang menjahit bendera komunis yang akan disebar oleh pasukan Naksal. Melihat itu, Vanilla pun kembali halu. Dia pun bilang ingin bertemu dengan si Ravana. Singkat cerita, karena ibu itu pun bilang ke kurir yang bernama Nana. Tapi Nana bilang kalau ibu itu jangan gampang percaya. Bisa aja Vanilla adalah intel polisi yang mencari Ravana. Cangkrek bikin kaget aja. Ya jelas aja, Nana dan ibu itu pun tambah curiga lah, karena Vanilla ngejogrok di gelap-gelap sambil mendelik. Keesokan harinya, Vanilla pun kembali ingin melanjutkan perjalanan sucinya. Tapi pas lagi nyantai, dia malah dipanggil sama polisi yang lewat. Karena mencurigakan, Vanilla pun disuruh membuka barang bawaannya. Wah, itu bendera PKI, wah. Oh alah, bukan ternyata. Untung. Karena Vanilla nggak membawa apa-apa kecuali boneka serem, dia pun diperbolehkan untuk pergi. Tapi belum juga jalan jauh, polisi yang bernama Yakub disuruh inspekturnya untuk membeli boneka seremnya Vanilla. Jelas saja Vanilla nggak maulah, demi boneka Dako-chan itu pas kecil dia hampir aja kelelep.
Tapi aku bilang, tolonglah dek, inspektorku itu kejam bener, kamu bisa dibunuh loh kalau nggak nyerahin tuh boneka. Lah jelas Vanella menolak lah, polisi kok lebih serem daripada preman. Namun pas inspektor kampret udah turun tangan, Vanella pun nggak punya pilihan lain. Tapi bukan Vanella kalau nggak nekat, dia pun langsung membanting tuh boneka sampai pecah. Dan sialnya, dia malah ketahuan punya buku komunis. Ya ini cewek langsung digeledah lah. Wah, polisi ini mbati, demek-demek. Karena bingung, Vanella pun bilang dia cuma mahasiswi biasa. Karena hal itulah, Vanella pun langsung digelandang sama polisi bangke itu. Di lain tempat, di sebuah kampus, diperlihatkan Ravana yang lagi gebukin mas-mas malang. Rupanya, mas-mas itu adalah orang yang mempertuing dan membunuh anak bapak-bapak yang kemarin. Sial 1000 sial, polisi yang tadi malah mendatangi kampus itu karena ingin meng-cross-check apakah Vanella mahasiswi beneran atau simpatisan Naksal. Sialnya lagi, pas tuh mas-mas didor sama si Ravana, para polisi itu pun langsung sadar. Iya udah deh, tembak-tembakan pun tidak dapat terelakkan. Melihat tembak-tembakan yang intens, Yakub yang baik hati pun membuka borgol Vanella dan menyuruhnya untuk segera kabur. Tapi naasnya, Yakub malah harus tewas ditembak. Melihat ada Ravana di sana, Vanella pun langsung berlari untuk mengejar cinta sejatinya itu dong. Tapi nggak ketangkep. Malam harinya diperlihatkan bila si Ravana mendatangi rumah Sankutala. Mereka butuh tempat berlindung karena ada anggota mereka yang kena tembak. Tapi ujuk-ujuk kembali lagi Vanella jedul di rumah Sankutala. Sankutala awalnya curiga, namun karena dia nggak tega melihat ada cewek yang basah kuyup berkeliaran di luar, Vanella pun diperbolehkan untuk nginap semalam di sana. Di sana, Vanella pun bilang kalau dia itu punya sepupu yang menikah dengan anggota Naksal, jadi dia nggak perlu dicurigai. Tapi karena omongan Vanella itu nggak masuk akal, Sankutala pun akhirnya sadar kalau itu cuma karangan belaka. Aslinya yang menyukai pasukan Naksal itu adalah Vanella itu sendiri. Karena udah ketahuan, Vanella pun menceritakan tentang kisah cintanya yang nggak ngotak ke Ravana. Nah di sana Sankutala memperingatkan kalau pasukan revolusi itu bukan main-main. Salah sedikit Vanella akan kehilangan nyawanya. Tapi ini cewek bucin gak jelas bilang apapun akan dia lakukan demi bisa bersama Ravana. Ya wis lah mbak, sakarapmu. Di saat yang bersamaan diperlihatkan pasukan Naksal yang berhasil ditangkap sama polisi. Mereka pun langsung diinterogasi tentang keberadaan Ravana. Karena mereka tetap aja gak mau buka mulut, mereka pun langsung dieksekusi dengan kejam. Keesokan harinya, Vanella pun kembali memohon kepada Sankutala. Dia ingin banget ketemu sama si Ravana dan mengutarakan cintanya walaupun cuma sekali. Karena nggak tega, Sankutala pun menyuruh asistennya untuk mengantar Vanella ke tempat persembunyian Ravana. Namun di saat yang bersamaan, polisi juga sedang bersiap-siap untuk mengepung tempat persembunyiannya si Ravana. Beberapa saat kemudian, Vanella pun dipertemukan oleh si Ravana. Ravana sangat berterima kasih karena Vanella sudah ngefans sama perjuangan revolusinya. Ravana pun berharap Vanella bisa ikut membantu orang-orang yang tertindas. Udah gitu aja, sekarang pulang geh, bye. Lah, Vanella kecewa berat lah, udah berbulan-bulan dia mencari si Ravana, tapi pas ketemu malah dicuekin. Tapi gimana ya bu ya, sampean ujuk-ujuk nembak cinta sama komandan pasukan pemberontak dan berharap diterima cintanya. Habis itu happy ending, ngimpi lah yau. Belum mau menyerah, Vanella pun masih punya satu jurus lagi, yaitu surat dari ibunya si Ravana. Akan tetapi pas minta dianterin pulang ke rumah Sankutala lagi, pasukan polisi malah udah mengepung tempat itu. Ngeheknya, Vanella yang tahu cinta sejatinya lagi dikepung sama polisi, malah pengen ikutan join war. Lah piye to iki, geting aku. Adalah intinya sih, Vanella ikutan join mabar. Dia pun dikasih bom untuk membantu pasukan Naksal kabur. Singkat cerita, Ravana dan yang lain pun berhasil melarikan diri karena bantuan Vanella. Om mau bilang gendal-gendal tapi perabotannya Vanella itu kecil bener. Adalah ital. Tapi nggak semudah itu Ferguson untuk mereka bisa lolos. Pas kabur, banyak anggota Naksal yang tewas tertembak. Di titik itu, Vanella pun baru sadar betapa mengerikannya medan pertempuran. Sialnya lagi, Vanella pun berhasil tertangkap polisi. Singkat cerita, Vanella pun disiksa dan diinterogasi. Apakah dia akan mengaku? Oh, tentu tidak. Karena cinta bucinnya ke Ravana, dia pun lebih baik mati daripada membahayakan Ravana. Karena ini cewek tetap aja nggak mau mengaku, komandan polisi pun bilang kalau besok pagi Vanella akan dieksekusi mati. Namun malam harinya, pasukan Naksal pimpinan Ravana mulai merangsek masuk untuk membebaskan Vanella.
Singkat cerita, penyerbuan itu pun memakan korban kedua belah pihak. Tapi untungnya Vanilla berhasil diselamatkan. Seneng ya Mbak bisa gandengan sama Mas Brewok. Setelah itu, Vanilla pun dibawa ke rumah Sankutala. Sankutala jelas saja marah kalau penyerangan itu gagal, Ravana akan tewas. Terus siapa yang akan memimpin pasukan Naksal? Karena nggak mau berdebat, Ravana pun langsung cabut dan menitipkan Vanilla ke Sankutala. Kembali lagi, Sankutala menceritakan kisahnya. Dulu itu dia seperti Vanilla. Demi cinta, dia rela berkorban apapun demi orang yang dia cintai. Tapi semua sirna ketika suaminya dibunuh oleh polisi yang memburu pasukan pemberontak. Dia tidak ingin Vanilla mengalami nasib yang sama, persis seperti dirinya. Di lain sisi, karena penyerangan semalam, polisi melakukan rapat darurat. Bingung harus gimana lagi, Inspektur Vijay punya ide. Di kisah Mahabharata diceritakan kalau Rahwana pernah mengalahkan Pandawa, yaitu dengan menyusupkan mata-mata ke tubuh Pandawa. Polisi ingin menggunakan taktik yang sama. Mereka ingin membuat pasukan Naksal saling mencurigai, dan satu-satunya cara adalah dengan menggunakan sosok Vanilla. Beberapa hari di rumah Sankutala, Vanilla masih aja terus ngedumel tentang cintanya yang sudah tidak bisa terbendung lagi. Dia pun bilang, bila cinta itu termasuk revolusi. Entah karena udah bludrek atau emang tersentuh oleh Vanilla, Sankutala pun berniat membantu Vanilla masuk menjadi pasukan revolusi. Tak lama kemudian, Vanilla pun diperkenalkan dengan si Selvana, salah satu anggota Naksal. Dari Selvana itulah, Vanilla pun akan dinilai apakah dia layak bergabung atau tidak. Nah, di sisi lain, polisi mulai mencari tentang keberadaan dan asal-usul Vanilla. Sialnya, polisi berhasil menemukan rumahnya si Vanilla. Nggak pakai banyak omong, para polisi pun mulai ngebukin warga desa dan menangkap babenya Vanilla dan si Rames. Di sini mereka pun disuruh untuk bekerja sama. Lagian ini untuk memberantas Naksal yang membahayakan negara. Tapi karena udah jengkel, Rames pun malah muntap. Dia udah capek dengerin kata-kata manis polisi yang aslinya bangke. Di desa mereka sering terjadi penculikan, pemerkaosan, dan pembunuhan. Mayoritas kasus itu tidak pernah terselesaikan. Bahkan sebagian malah dilakukan oleh polisi itu sendiri. Merasa udah nggak aman, babenya si Vanilla pun memohon agar warga desanya tidak ditindas lagi, dan dia pun bersedia membantu polisi untuk menemukan putrinya. Kembali lagi ke Vanilla. Di saat itu, Vanilla sudah dinilai cocok untuk masuk pasukan Naksal. Dia pun dibawa oleh Nana menuju hutan persembunyian pasukan revolusi. Tapi di tengah jalan, dia pun bertemu dengan babenya dan si Ramet. Di antah berantah, mereka pun berbincang. Vanilla pun meminta maaf karena tidak bisa menjadi putri yang seperti ayahnya inginkan. Tapi menjadi bucin dengan Ravana adalah jalan ninjanya. Dia akan terus mengejar Ravana walaupun sampai kapanpun juga. Di luar dugaan, babenya yang seharusnya membawa pulang Vanilla malah mengizinkan Vanilla mengejar mimpi bucinnya menjadi pasukan revolusi. Dan di saat itu adalah hari terakhir dia bertemu dengan ayahnya. Singkat cerita, Vanilla pun kembali melanjutkan perjalanannya menyusuri hutan. Sampai suatu hari, dia pun berhasil menemukan markas pasukan revolusi. Nah, di saat itu, Vanilla pun disambut oleh Ragu dan Anita. Naasnya, walaupun Vanilla sudah berjalan berhari-hari di dalam hutan, dia harus menerima kenyataan pahit. Ravana menolak merekrut Vanilla masuk ke dalam skuad. Jelas aja, Vanilla lemes dan ngambek lah. Tapi tak lama kemudian Ravana muncul. Dia pun langsung menyuruh si Vanilla untuk pulang karena revolusi itu bukan permainan anak kecil. Si Ravana malah diceramain sama si Vanilla. Vanilla juga memberikan surat dari ibunya si Ravana. Tapi Ravana nggak peduli. Dia sudah melupakan kehidupannya yang dulu. Sekarang dia adalah komandan pasukan revolusi. Tapi gimana ya, ini cewek emang sengklek otaknya. Dia pun tetap aja ngeyel ngikutin si Ravana sampai ke dalam hutan. Nah, di markas mereka, Vanilla pun dikasih tahu kalau dulu itu ada cewek bernama Auruna. Dulu itu dia ditangkap polisi dan dipertuing-tuing, dibunuh dan dimutilasi. Apakah Vanilla siap dengan resiko itu? Kalian udah pada tahu kan jawabannya? Ya tetep gas, kuy. Cewek bucin diceramain yang nggak mempan. Ya udah deh, mulai saat itu Vanilla pun resmi bergabung dengan pasukan pemberontak. Berjalannya waktu, Vanilla dan Ravana pun semakin dekat dan dekat. Di tempat lain diperlihatkan bila polisi berhasil menguak korupsinya si Selvana. Karena diancam akan dibunuh, Selvana pun disuruh mengikuti perintah polisi. Nah, suatu malam diperlihatkan bila pasukan Naksal ingin melakukan operasinya. Mereka mendengar kalau ada warga yang diajar habis-habisan karena tidak mau mengikuti perintah polisi. Ravana menyuruh memberikan uang untuk orang itu. Singkat cerita, Anita dan Vanilla berhasil menjalankan misi dengan menyamar jadi gadis desa. Tapi pas mau balik ke hutan, mereka malah dicurigai sama polisi. Sialnya, granat yang mereka bawa malah ketahuan. Ya udah deh, pertempuran sengit pun tidak dapat terelakkan. Intinya sih kedua belah pihak memakan korban. Koplaknya, pas pasukan Naksal kabur, mereka malah salah bopong orang. Lah, polisi yang malah mereka gondol. Jelas saja pasukan Naksal pengen menghajar dan membunuh polisi malang itu. Namun Vanilla berkata lain, kalau mereka melakukan itu sama aja mereka dengan polisi bangke itu.
Awalnya pasukan Naksal pun nggak peduli dengan omongannya si Vanilla, tapi Ravana yang tersentuh menyuruh pasukannya untuk mengobati tuh polisi dan membebaskannya. Di luar dugaan, kejadian malam itu malah menjadi headline tentang pasukan Naksal yang mengobati musuhnya. Karena hal itulah, dukungan ke pasukan Naksal pun malah semakin jadi besar. Karena Vanilla melakukan hal yang begitu brilian, Ravana pun semakin kagum dengan si Vanilla. Nah, untuk hadiahnya, Vanilla pun pengen minta sesuatu. Dia pengen Ravana menemui ibunya sekali ini saja. Karena hal itulah, Ravana dan si Vanilla pun mendatangi ibunya si Ravana. Sialnya, pertemuan itu malah bocor ke polisi. Di saat lagi haru biru, mereka pun langsung dikepung polisi. Dengan sekuat tenaga, mereka pun mencoba melarikan diri. Ital. Dahlah, pokoknya duar. Di saat peluru mereka udah habis, mereka pun saling berpelukan untuk terakhir kalinya. Belum habis ternyata pelurunya. Ngeheknya, di saat hidup mati itu, Vanilla pun bertanya, apakah Ravana mencintai dirinya atau enggak. Aduh mbak, mikir dikit ngapa sih ya? Oh alah, bucin. Malam harinya pas mau sampai ke markas, si Salvana malah berkhianat. Dia membunuh dan mengambil senjata Naksal. Alhasil 11 orang teman mereka tewas mengenaskan. Keesokan harinya, Salvana pun memberikan statement kalau dia tuh diculik dan hampir dibunuh oleh si Naksal. Dia juga menyatakan keluar dari Naksal dan memihak polisi. Hal itu pun sampai membuat petinggi Naksal menjadi marah. Semua tanggung jawab dilimpahkan ke Ravana yang tidak ada di tempat pas kejadian itu terjadi. Intinya sih, Naksal akan melakukan penyelidikan dan mencari siapa lagi yang berpotensi berkhianat. Nah, sepulangnya dari markas besar, mereka pun bertemu dengan pasukan Naksal yang membakar bis tempo hari. Di saat perjalanan pulang, sialnya, buku harian Vanilla malah nyemplung ke kali. Di saat yang bersamaan, Nana pun berhasil ditangkap. Dia pun disuruh menjadi umpan polisi. Ternyata Nana itu disuruh ngasihin surat palsu yang berisi kalau di dalam pasukan Ravana ada pengkhianatnya. Karena surat palsu itu, Ravana pun menjadi marah. Dia pun bertanya kepada Anita dan si Ragu, kira-kira siapa yang menjadi pengkhianat. Mereka berdua pun sepakat kalau Vanilla lah yang sangat mencurigakan. Setelah kedatangan dia, semua informasi mereka bocor ke polisi. Karena masih nggak yakin, Ravana pun nanya ke pasukan Naksal yang lain. Di luar dugaan, mereka pun bilang, pas Vanilla datang nanya alamat Ravana ke rumahnya Venkatrao, semenit kemudian Venkatrao ditangkap polisi. Pas Vanilla mencari Ravana, bibi penjahit bendera menyadari kalau Vanilla dibawa polisi menuju kampus. Setelah itu, kalian udah pada tahu kan gimana kejadiannya? Pas Ravana menjenguk ibunya, polisi juga bisa dengan mudah mengetahui hal itu. Yang lebih membuat curiga adalah Vanilla masuk dengan referensi dari Salvana. Karena hal itulah, Ravana pun tidak bisa berkata-kata lagi. Ya udah deh, Vanilla pun langsung diinterogasi dan disiksa. Tapi ini cewek tetap aja begedet. Dia bilang kalau perjuangannya itu tulus demi cintanya ke Ravana. Kalau nggak percaya, buka aja buku harianku. Aku tulis semua rasa cintaku ke Ravana di sana. Namun seperti yang udah kita tahu, tuh buku udah kelelep di kali. Keesokan harinya, Ravana pun mendatangi Vanilla. Dia pun mencoba membebaskan Vanilla dan mengajaknya ke atas tebing. Vanilla merasa amat senang di sini karena Ravana percaya dengan cintanya dan tidak menuduhnya sebagai pengkhianat. Tapi sambil menangis, Ravana bilang dia tidak percaya kalau Vanilla mengkhianatinya. Ravana pun mengaku kalau emang dia itu sangat mencintai Vanilla. Itulah kenapa dia membebaskan Vanilla dulu. Ravana tidak ingin percaya dengan semua ini, tapi demi revolusi, dia tidak bisa membiarkan pengkhianat hidup. Sialnya, di saat yang bersamaan, petinggi Naksal menyadari kalau Vanilla itu tidak berkhianat. Semua ini cuma rencana polisi untuk memecah belah Naksal. Namun semua telah terlambat. Ravana menembak Vanilla, wanita yang sangat mencintai dirinya lebih dari hidupnya sendiri. Ketika Vanilla telah jatuh ke jurang, Ravana baru dikasih tahu. Dengan sekuat tenaga, Ravana pun mencoba menyelamatkan Vanilla, tapi semua telah terlambat. Satu hal penyesalan Vanilla, dia mendapatkan ciuman pertama Ravana setelah dia tidak hidup lagi. Dan filmnya pun berakhir. Gimana film ini sob? Awalnya sih om gedek sama ini cewek bucin gak jelas, tapi endingnya kok ya bikin nyesek. So, kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Terima kasih udah menonton sampai di detik ini. Om Rewoks pamit dulu dan bermilatin.